Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim falyattaqullaha wa liyaqulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang problematika rumah tangga. Istilah lain dari problematika rumah tangga adalah masalah rumah tangga. Apa itu masalah? Masalah secara sederhana dapat kita pahami adalah tidak sesuainya harapan dengan kenyataan, atau tidak sesuainya hal yang ideal dengan kenyataan yang sesungguhnya. Inilah masalah. Oleh karena itu, bicara problematika rumah tangga ini sangat banyak sekali. Tetapi dari sekian banyak problematika rumah tangga, kita dapat membicarakan hal-hal yang sifatnya umum, problem-problem, masalah-masalah yang terjadi dalam rumah tangga. Yang pertama adalah perbedaan antara suami dengan istri. Perbedaan pendidikan, perbedaan cara pandang, perbedaan latar belakang, perbedaan budaya, perbedaan fisik. Oleh karena itu, yang bisa kita lakukan atau solusi yang bisa kita lakukan untuk menghadapi perbedaan itu adalah menerima pasangan kita dengan segala kelebihan dan kekurangannya, dan kita memahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia itu berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua adalah keuangan. Ketika kita telah berumah tangga, yang dulu kita cuma membutuhkan kebutuhan satu, dengan kita berumah tangga maka ada kewajiban kita untuk memenuhi kebutuhan pasangan kita. Oleh karena itu, terkadang menjadi kendala bahwa penghasilan suami tidak sesuai dengan harapan istri. Oleh karena itu, istri harus bijak. Kalau suaminya penghasilannya adalah rendah atau tidak cukup, maka sebagai istri, sebagai pendamping dalam rumah tangga, mungkin bisa mencari penghasilan-penghasilan yang lain untuk meringankan beban suami, atau membagi mengelola keuangan dengan baik dan bijaksana. Dibagi mana yang sifatnya kebutuhan pokok yang paling utama, baik primer, sekunder, dan tersier. Kemudian yang ketiga adalah problem yang selalu terjadi dalam rumah tangga adalah ada intervensi dari pihak ketiga. Biasanya dalam hal ini adalah orang tua atau mertua. Oleh karena itu, sebagai suami atau sebagai istri perlu menyampaikan dengan santun, bijak, dengan tidak membuat tersinggung perasaan mertua atau orang tua, bahwa permasalahan-permasalahan yang ada dalam rumah tangga insya Allah akan bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang keempat adalah kurangnya kepercayaan suami kepada istri, atau kurangnya kepercayaan istri kepada suami. Ketika kita telah menerima bahwa pasangan kita, istri kita, suami kita adalah belahan jiwa kita, maka kita harus siap
memberikan kepercayaan kepada suami kita dan istri kita, dan tentu kita sebagai pasangan harus bisa menjaga kepercayaan yang diberikan oleh pasangan kita. Kemudian yang selanjutnya adalah problematika rumah tangga setelah dia menikah tetapi tidak mendapatkan keturunan atau belum mendapatkan keturunan. Kita harus paham dan mengerti bahwa keturunan adalah amanah yang Allah titipkan kepada kita. Bisa jadi amanah itu belum siap kita terima sehingga Allah tunda. Namun walaupun demikian, sebagai pasangan suami istri, kita tetap berusaha bagaimana keturunan dapat kita peroleh dengan cara berkonsultasi dengan yang ahlinya, bisa dengan dokter atau usaha-usaha yang lain yang patut kita lakukan untuk mendapat keturunan sebagai generasi penerus dan pelanjut perjuangan rumah tangga. Dan selanjutnya adalah problem yang terjadi dalam rumah tangga adalah kekerasan dalam rumah tangga. Dalam hal ini yang selalu menjadi korban dalam kekerasan rumah tangga adalah istri. Oleh karena itu kita sebagai suami harus menjaga baik itu lisan kita, perkataan kita, sikap kita, maupun tangan kita, anggota tubuh kita untuk melakukan kekerasan terhadap istri kita, pasangan kita, kekasih kita. Kemudian yang selanjutnya adalah problem dalam rumah tangga adalah perselingkuhan. Merasa tidak puas dengan pasangan. Bisa jadi karena lemahnya seksual. Untuk mengatasi hal ini, kita dapat membincangkannya baik-baik dengan pasangan kita dengan cara barangkali berobat, berusaha bagaimana masalah yang kita hadapi bersama dapat kita selesaikan dengan baik dan bijak. Kemudian yang terakhir, dan ini tidak kalah penting, adalah komunikasi. Komunikasi dalam rumah tangga adalah ibarat darah yang mengalir seluruh tubuh. Ketika komunikasi tidak lancar, maka persis seperti darah juga tidak lancar. Oleh karena itu, komunikasi yang baik harus kita jaga dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita, dengan keluarga kita. Karena apabila komunikasi ini tidak kita jaga dengan baik, bisa jadi komunikasi ini bisa membuat luka perasaan keluarga kita atau istri kita. Salamatul insan fi hifzil lisan. Selamatnya manusia bagaimana dia menjaga lisannya. Demikian problematika rumah tangga yang secara umum dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan kita sebagai keluarga dapat menghindari, menyelesaikan setiap problematika, setiap masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, paling tidak yang bisa kita lakukan adalah bahwa kita sebagai suami, sebagai istri, dan mungkin juga sebagai anak, ingat bahwa berkeluarga adalah tujuan. Pernikahan adalah ibadah yang cukup panjang. Oleh karena itu, karena pernikahan adalah ibadah yang cukup panjang, kita harus tahu visi, misi, tujuan dalam berkeluarga. Kita dapat memahami dan mengaplikasikan visi, misi dan tujuan dalam berkeluarga dan berumah tangga. Insya Allah tujuan membangun rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah dan kekal akan dapat terwujud. Demikian
Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.